Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Indah. Saya mahasiswa semester 6 dari Universitas 19 November Kolaka, jurusan Farmasi. Di sini saya akan membahas tentang kasus infeksi saluran kemih. Jadi, infeksi saluran kemih itu istilah umum yang menunjukkan adanya mikroorganisme dalam urin atau bakteri urea yang bermakna signifikan bakteri urea. Infeksi saluran kemih sebagian besar disebabkan oleh bakteri, namun virus dan jamur juga dapat menjadi penyebabnya. Jadi pada umumnya ini perempuan berisiko 4 hingga 5 kali mengalami infeksi saluran kemih dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut disebabkan oleh anatomi uretra perempuan lebih dekat dibandingkan uretra laki-laki, sehingga mikroorganisme dari luar lebih mudah mencapai kandung kemih yang letaknya dekat dengan daerah perianal. Infeksi saluran kemih ini juga memiliki tanda dan gejala seperti demam, susah buang air kecil, nyeri setelah buang air besar, sering buang air kecil, kadang-kadang merasa panas ketika berkemih, nyeri pinggang, dan nyeri suprapubik. Selanjutnya, kasus infeksi saluran kemih. Nyonya S 38 tahun sudah 2 hari mengeluhkan nyeri perut bagian bawah disertai rasa sakit buang air kecil, terutama di akhir, dan terasa tidak puas setelah buang air kecil. Juga mengeluh sakit pada ibu jari. Hasil pemeriksaan di lab dihasilkan bakteri urea dan hasil uji mikroba positif E. coli. Dengan hasil kadar asam urat tinggi, pasien memiliki riwayat infeksi saluran kemih 1 bulan yang lalu, dan setelah kembali ke dokter diresepkan cotrimoxazole dengan dosis 480 mg 2 kali sehari dan alpurinol 1 kali sehari 1 tablet. Riwayat penyakit dahulu, infeksi saluran kemih 1 bulan yang lalu. Nyonya S juga merupakan penderita asam urat. Riwayat pengobatan tidak ada. Adapun penyelesaian kasus menggunakan metode SOAP. Yang pertama itu subjek meliputi Nyonya S 38 tahun sudah 2 hari mengeluhkan nyeri perut bagian bawah disertai rasa sakit di buang air kecil, terutama di akhir, dan terasa tidak puas setelah buang air kecil. Juga mengeluh sakit pada ibu jari. Hasil pemeriksaan di laboratorium dihasilkan bakteri urea dan hasil uji mikroba positif E. coli. Dengan hasil kadar asam urat tinggi, pasien memiliki riwayat infeksi saluran kemih 1 bulan yang lalu, dan setelah kembali ke dokter diresepkan cotrimoxazole dengan dosis 480 mg 2 kali sehari dan alpurinol 1 kali sehari 1 tablet. Riwayat penyakit dahulu infeksi saluran kemih 1 bulan yang lalu. Nyonya S juga merupakan penderita asam urat. Riwayat pengobatan tidak ada. Selanjutnya yaitu objek pemeriksaan fisik. Tekanan darah 110/70 mm hidrogirom, tinggi badan 157 cm, berat badan 60 kg, RR 26 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 75 kali per menit. Pemeriksaan data-data klinis bakteri urea positif, piuria, jumlah sel darah putih lebih dari 10 mm,
uji mikroskopi positif E. coli, asam urat 14,5 mg per liter. Selanjutnya yaitu asesmen. Asesmen ini pertama itu terapi cotrimoxazole, analisis obat antibiotik yang digunakan untuk mengobati berbagai infeksi bakteri. DRP-nya itu tidak ada, rekomendasi diberikan, sedangkan monitoring efektivitas pengobatan untuk mengatasi penyakit infeksi bakteri seperti bronkitis, otitis media, dan infeksi saluran kemih. Adapun efek samping obat, muntah, kehilangan nafsu makan, dan mengantuk. Yang kedua, terapi allopurinol. Analisisnya yaitu digunakan untuk mengobati kelebihan asam urat dalam darah dan komplikasinya termasuk asam urat kronis. DRP-nya itu tidak ada, rekomendasinya diberikan, sedangkan monitoringnya menghambat santin sampai oksidasi yang bermanfaat untuk mencegah penyakit asam urat dan pembentukan batu ginjal. Efek samping obat, mual, sakit perut, diare, dan sakit kepala. Selanjutnya yaitu plan atau rencana asuhan. Yang pertama itu terapi antibiotik dipilih cotrimoxazole karena merupakan antibiotik pilihan untuk infeksi saluran kemih bagian bawah, di mana belum terjadi komplikasi lanjut dari infeksi saluran kemih, dan merupakan antibiotik empirik yang digunakan jika bakteri penyebab infeksi saluran kemih bagian bawah belum diketahui. Yang kedua, menghilangkan gejala dengan cepat. Yang ketiga, mencegah terjadinya infeksi ulang. Yang terakhir, menurunkan kadar asam urat. Dan adapun terapi non-farmakologi yaitu minum air secukupnya, jangan menunda keinginan buang air kecil, segera buang air kecil setelah berhubungan seksual, menjaga kebersihan alat kelamin, serta diet rendah urin. Itulah tadi pembahasan mengenai kasus infeksi saluran kemih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.